Ada 2 waktu untuk mata kuliah pilihan penghargaan seni yang dijadwalkan di sore hari. Namun dengan kejadian baru-baru ini, tidak seorang pun yang ingin masuk kelas. Zhao Jiai sedang beristirahat di tempat tidur, Cha Oronghua sedang menyibukkan dirinya dengan pekerjaan rumah, Yo Liren duduk bersila dan mendengarkan MP3-nya, dan Hao Ren sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk sesi bimbingannya malam ini. Aku akan mentraktir kalian makan malam ini. Aku telah memikirkannya masak-masak. Yang paling buruk aku akan keluar dari sekolah saja. Tidak peduli dengan hukuman atau penahanan mereka. Zhao Jiai mengumumkan sambil melompat dari tempat tidurnya. Kenapa kau ingin membuang hidupmu seperti itu? Cha Oronghua menengokkan kepalanya dan mendebat. Lagi pula, sekolah selalu memihak para bajingan itu. Apa gunanya belajar di sekolah seperti ini? Zhao Jiai berteriak putus asa. Tepat sekali, melepaskan headphone-nya, Yo Liren bergabung dengan marah. Tim basket adalah kebanggaan sekolah, dan kita bukan siapa-siapa, benar bukan? Hao Ren juga merasa gelisah. Sebenarnya, konflik antara anggota tim basket dan siswa lain sebagian besar berasal dari penggunaan lapangan basket. Hanya itu. Hanyalah orang-orang seperti Huang Sujie yang merasa dirinya penting karena hubungan mereka dengan para pemain yang paling menjengkelkannya. Memeriksa kejadian itu secara detail, kejadian itu memang karena sifat impulsif Zhao Jiai yang menimbulkan perkelahian itu. Akan tetapi, fakta bahwa itu bukan pertama kalinya Zhao Jiai harus berurusan dengan anggota tim basket yang dengan paksa mengambil alih lapangan itu harus juga dimasukkan dalam pertimbangan. Ditambah lagi, beberapa pemain basket itu juga yang telah memancing mereka di bar and grill terakhir kali. Zhao Jiai secara alamiah percaya kejadian itu adalah masalah pribadi dan mereka berusaha memancingnya lagi. Karena itu, kemarahannya meledak dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, Hao Ren tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saat Kamis malam, di malam ketika dia ada kelas filsafat Marxisme pada malam yang sama dengan malam neneknya pingsan karena tekanan darahnya meningkat, dia meninggalkan sekolah dan tidak datang ke lapangan jam 8 malam tepat. Dengan kata lain, dia telah mengabaikan Huang Sujie. Apakah mungkin Huang Sujie di belakang semua ini? Setelah mengetahui anggota tim basket cedera berat, Hao Ren pelan-pelan menenangkan dirinya. Tetapi sekarang, kemarahannya meningkat lagi. Jika Huang Sujie yang menghasut tim basket untuk mengganggu Zhao Jiai, maka tidak ada gunanya berusaha dan beralasan. Ayo pergi hari ini. Kita mungkin dikeluarkan besok. Zhao Jiai mendesak sambil menepuk ketiganya satu demi satu. Zhao Jiai sekarang sedang berprasangka buruk. Dia dapat melihat sekolah, tidak dapat diragukan, akan memilih tim basket saat menangani masalah ini, terutama saat dia yang memulai perkelahian ini. Pemikiran bahwa tidak ada yang menepati tempat tidur di bawahnya membuat Hao Ren gelisah. Sekarang pertandingan melawan Universitas Jinghua semakin mendekat, dia sama sekali tidak punya petunjuk hukuman yang seperti apa yang akan diberikan sekolah. Secara keseluruhan, meskipun Zhao Jiai yang memulai kejadian itu, sebenarnya Hao Ren yang melukai para pemain itu. Hao Ren merasa dia memiliki alasan untuk memikul kesalahan bersama Zhao Jiai meskipun dia dikeluarkan. Ayolah, aku yang traktir. Zhao Jiai terus memanggil mereka. Saat merasa Zhao Jiai dalam suasana hati yang buruk,
Tidak ada yang Hao Ren dan lainnya dapat lakukan selain setuju dengannya. Mereka berempat pergi ke tempat makan terbaik di kompleks Hongji. Karena Zhao Jiai merasa sedih, dia segera mulai minum bergelas-gelas minuman keras. Karena mereka tidak bisa menghentikannya, Youo Liren dan Cha Oronghua hanya dapat bergabung dengannya. Di pihak lain, sebelum pergi dengan Zhao Jiai, Hao Ren telah menghubungi rumah Zhao Yanzi untuk memberitahukan dia tidak akan datang untuk makan malam di sana malam itu. Sialan! Saat aku melihat mereka berjalan menuju lapangan kami, aku tahu mereka datang untukmu, Ren. Semakin banyak Zhao Jiai minum semakin keras suaranya. Hao Ren tersentuh. Pada awalnya, dia berpikir perkelahian itu murni karena penggunaan lapangan itu. Sekarang dia mengerti Zhao Jiai memulai perkelahian itu karena berusaha membelanya. Keparat-keparat itu, mereka punya ruang olahraga dan fasilitas pelatihan sendiri, namun mereka datang untuk berlatih di luar ruangan. Untuk apa? Hanya karena lapangan basket dekat dengan asrama para gadis, dan mereka ingin mendapatkan penonton wanita. Dengan sebelah mata yang menghitam, Youo Liren minum-minum dan mengeluh di saat bersamaan. Kali terakhir di The Bar and Grill, mereka tidak dapat melakukan apa-apa pada kita karena jumlah kita lebih banyak. Kali ini, jelas sekali mereka mengenali kita karena mereka tidak peduli dengan lapangan lain yang tak digunakan melainkan langsung mendatangi kami. Jelas-jelas masalah pribadi. Cha Oronghua berkata saat dia meletakkan minumannya dengan keras, memukul meja. Menggenggam gelas dengan erat di tangannya, Hao Ren tetap diam. Hoho, bukankah ini si Sokomore pemenang lari jarak jauh? Baru saja Cha Oronghua dan lainnya saling bergantian mengeluarkan kekesalannya. Sebuah pernyataan dengan suara mengejek datang dari pintu masuk restoran. Hao Ren berpaling ke arah suara itu dan melihat Huang Sujie memimpin sekelompok mahasiswa, berjalan dengan angkuh ke dalam restoran. Aku menunggumu di lapangan pada hari Kamis, mengapa kau tidak muncul? Terlalu takut, tanyanya saat dia mendekati Hao Ren. Membelalakan mata padanya, Hao Ren berhenti sebentar dan kemudian bertanya, apa kau di belakang apa yang terjadi hari ini? Ah, maksudmu perkelahianmu dengan tim basket. Huang Sujie menggedikkan bahunya seolah-olah dia benar-benar tidak terlibat dan berkata, mereka ingin memberikan penegasan mewakili aku. Tetapi aku akan mengatakan hal ini padamu, aku sama sekali tidak butuh bantuan mereka. Jadi, kau berkata kau tidak ada hubungannya dengan semua yang terjadi hari ini. Hao Ren berusaha untuk memastikan lebih jauh. Huang Sujie semakin mendekati Hao Ren dan dengan angkuh menatap ke matanya yang hanya berjarak sejauh 5 cm. Dia pelan-pelan menyatakan, untuk berurusan dengan dirimu, aku tidak perlu bantuan siapapun. Baik, aku akan membiarkannya hari ini, kata Hao Ren saat dia memindahkan pandangan matanya yang tajam. Wah, betapa sombongnya. Hahaha. Beraninya seorang mahasiswa tahun kedua berbicara begitu besar, pria di belakang Huang Sujie berteriak saat mereka tertawa terbahak-bahak saat mendengar ucapan serius Hao Ren. Boom! Tiba-tiba, gelas di tangan Hao Ren pecah berkeping-keping. Bir berwarna emas menetes di sepanjang lengan dan tangannya ke atas lantai. Pada saat itu, semua yang mengejeknya beberapa detik yang lalu menutup mulut mereka rapat-rapat. Huang Sujie juga sedikit bingung. Jika gosip tentang Hao Ren menghabisi tim basket sendiri itu benar,
maka aku mungkin bukan tandingan Hao-Ren, pikirnya. Huang Sujie hanya mengira ketidakhadiran Hao-Ren hanya karena takut. Tetapi menilai dari tindakan Hao-Ren hari ini, Huang Sujie menyadari Hao-Ren lebih dari mampu dan misterius daripada yang awalnya dia percaya. Namun, segera menata dirinya, Huang Sujie dengan tenang berkata pada Hao-Ren, "Teman-temanmu memiliki keberanian. Dibutuhkan keberanian besar untuk memulai perkelahian dengan tim basket. Namun masalah ini di antara kau dan aku akan mendatangimu sendiri. Apapun yang tim basket lakukan padamu tidak ada hubungannya dengan diriku. Tetapi karena mereka teman-temanku, aku akan membantu mereka menyelesaikannya. Nikmati makananmu dengan teman-temanmu. Tahun kedua. Ini bisa jadi makan terakhirmu. Jika semuanya berjalan lancar, hukumannya seharusnya akan diberikan besok." Meluruskan tubuhnya, Huang Sujie sedikit melambaikan tangannya dengan membelakangi Hao-Ren dan dia dengan malas tapi penuh keyakinan meninggalkan kata-kata terakhirnya sebelum berjalan menuju bagian belakang restoran. "Bro!" Hao-Ren berdiri begitu tiba-tiba sehingga kursinya jatuh. Namun, sebuah tangan yang berotot meraih kaosnya dan menghentikannya untuk bergegas menghadapi Huang Sujie. Hao-Ren berbalik dan melihat Zhao Jiai menggelengkan kepalanya kepadanya. Hao-Ren mengerti Zhao Jiai tidak ingin permasalahannya semakin meningkat lebih jauh lagi. Zhao Jiai tahu tidak mungkin dia bisa menghindarinya, jadi dia berharap Hao-Ren tidak terlibat lagi. Ayah Huang Sujie adalah wakil wali kota. Jika ayahnya mengatakan sesuatu yang mendukung tim basket, tidak ada yang bisa kita lakukan. Zhao Jiai memaksa Hao-Ren duduk dan dengan suram memberinya penjelasan. Dengan perlahan kesuraman juga terlihat di wajah Hao-Ren. Dia merasa dirinya sangat naif terlalu menyederhanakan besarnya masalah itu. Setelah Huang Sujie dan kelompoknya pergi, Cha Oronghua bertanya pada Hao-Ren dengan takjub, "Bagaimana kau memecahkan gelas itu?" Dengan tersenyum pahit, Hao-Ren menjawab, "Pemilik restoran memberiku gelas yang sudah retak." "Benarkah?" Yo Liren, yang percaya dia lebih kuat dari Hao-Ren, dengan ragu memegang gelas itu di tangannya dan mulai meremasnya dengan kekuatan penuh. Namun tidak ada yang terjadi. Hao-Ren tidak menjelaskan dirinya lebih jauh. Melirik ke arah Huang Sujie yang memesan makanan dan minuman dengan temannya dengan sikap yang tenang dan menguasai diri yang sempurna, Hao-Ren merasakan kehilangan. Dia pikir tidak gunanya menjadi kuat. Zhao Jiai pastilah yang rugi saat sekolah membuat keputusan. Fakta bahwa Huang Sujie kelihatannya begitu yakin menunjukkan dia kemungkinan telah mendapat jaminan hasil yang baik dan telah mengetahui teman-temannya tidak akan mendapatkan akibat apapun. Itulah mengapa dia tidak terlihat peduli tentang apa yang terjadi dan makan-makan keluar dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Kembali, Hao-Ren memikirkan kapten tim basket yang pergi menemui Lu Qing hari ini. Dia mengerti tim basket harus mempertahankan diri mereka dan berusaha menjaga anggota-anggota mereka. Terlebih lagi, Lu Qing akan berusaha melindungiku karena identitasnya yang tersembunyi. Pada akhirnya, Zhao Jiai kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya kambing hitam. Sambil melihat ke teman baiknya Zhao Jiai yang sedang duduk di sisi lain meja dan berusaha menenggelamkan kekhawatirannya dengan alkohol, Hao-Ren bersumpah untuk membuat segalanya baik dengan pecahan gelas ada. Namun, orang tuanya belum kembali dari luar negeri, yang berarti dia tidak bisa menggunakan koneksi mereka.
Juga kejadian itu diketahui seluruh sekolah, dan tim manajemen sekolah seharusnya sudah diberi laporan dengan benar. Karena itu, Lu Qing sendiri kemungkinan tidak dapat membalikkan keadaan. Untuk kepentingan Zhao Jiai, Hao Ren bersedia menahan rasa malu dan penghinaan. Jelas, alasan Huang Sujie bisa bersikap sembrono seperti itu di sekolah karena ayahnya adalah wakil wali kota. Namun, ayah mertua masa depan Hao Ren sebenarnya adalah pemilik saham terbesar di Universitas Lautan Timur, dan perusahaannya adalah pemimpin ekonomi di seluruh kota Lautan Timur. Apa yang bisa terjadi? Hao Ren memutuskan dia harus membuat sekolah mengatasi masalah itu dengan adil. Atau hal itu akan sangat memalukan baginya, menantu laki-laki seorang tokoh yang terkemuka. Pada saat mereka akhirnya kembali ke kamar asrama mereka, keempatnya merasa sedikit mabuk. Namun Hao Ren masih yang paling sadar. Setelah kejadian-kejadian yang menimbulkan tekanan seperti itu, Hao Ren seharusnya tinggal di asrama untuk merawat Zhao Jiai. Akan tetapi, saat ini dia sangat merindukan neneknya yang baru saja keluar dari rumah sakit. Juga dia ingin meminta saran dari Zhao Guang tentang masalah ini. Maka, Hao Ren mengumpulkan bahan-bahannya dan menggunakan bis pergi ke rumah Zhao Yanzi. Saat dia tiba di rumah Zhao Yanzi, saat itu sudah jam 7 malam. Zhao Hongyu baru saja selesai membersihkan makan malam dan bergabung dengan nenek Hao Ren untuk berbincang-bincang sambil menonton TV. Ketika Hao Ren memasuki rumah, dia terkejut melihat sinar sehat di wajah neneknya. "Ren, kami baru saja membicarakanmu. Aku kira kau tidak datang malam ini." Duduk dengan nyaman di sofa, nenek terkejut bercampur senang melihat Hao Ren. "Sesuatu terjadi di sekolah, jadi aku tidak bisa pergi sampai agak malam. Bagaimana perasaanmu, nenek?" "Haha, tidak pernah lebih baik. Bahkan tekanan darahku telah kembali ke tingkat yang terbaik," jawab nenek dengan keras dan jelas. Memang, Hao Ren berpikir wajah nenek terlihat bersemangat, tidak seperti seorang pasien yang dalam masa penyembuhan. Bahkan, dia terlihat beberapa tahun lebih muda daripada sebelumnya. Berdiri di sebelah nenek, Zhao Hongyu diam-diam tersenyum. "Lagi pula, Hongyu merawatku dengan sangat baik. Dia membuatkanku sup ayam setiap hari selama 2 hari belakangan ini, sehingga tubuhku sembuh lebih cepat dan bahkan menjadi lebih kuat." Nenek menambahkan sambil menatap Zhao Hongyu dengan penuh terima kasih. Hao Ren menduga Zhao Hongyu telah memasukkan ramuan abadi dalam sup ayam itu. Semakin dia melihat senyuman Zhao Hongyu, semakin dia mempercayainya. Tentu saja, dapat juga karena nenek berada dalam suasana hati yang baik, sehingga dia sembuh lebih cepat bagaimanapun. Melihat neneknya dalam kesehatan yang baik, Hao Ren akhirnya merasa lega. Dia menolehkan kepalanya dan bertanya, "Di mana Zi?" "Dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya di atas. Pergilah bergabung dengannya. Aku akan bercakap-cakap dengan nenekmu beberapa saat lagi," Zhao Hongyu menanggapi dengan ramah. Baik. Membawa barang-barangnya, Hao Ren mulai menaiki tangga. Dalam perjalanannya, dia berbalik melihat Zhao Hongyu dan nenek yang ada di ruang tamu. Dia mendapatkan keduanya dapat bergaul dengan luar biasa baik dan kelihatannya telah membangun suatu relasi yang bahkan lebih dekat daripada yang nenek dan menantu perempuannya sendiri. Betapa menariknya dunia ini, pikirnya. Tidak lama, dia tiba di pintu kamar Zhao Yanzi.
Pelan-pelan, dia mendorong pintu terbuka. Dia mendapati Zhao Yanzi duduk di depan mejanya, sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Mendengar pintu terbuka, Zhao Yanzi berbalik dan segera mengeluarkan suara, "Hum," pada Hao Ren. "Apalagi sekarang? Apa yang kulakukan membuatmu kesal kali ini?" Hao Ren berjalan ke sana dan mengembalikan beberapa buku pelajaran yang dia pinjam darinya terakhir kali. "Ibuku membuat banyak hidangan kesukaanmu malam ini. Tapi, hanya dengan sebuah telepon saja memberitahukan kepadanya kau tidak datang untuk makan malam. Kau membuat semua maksud baik dan usahanya sia-sia," cemberut Zhao Yanzi membalas dengan galak. Oh, karena dia baru saja mengetahuinya dari Zhao Yanzi, Hao Ren merasa terkejut dan tersentuh. "Sesuatu terjadi di sekolah hari ini, sehingga aku tidak bisa datang," Hao Ren menjelaskan sambil duduk di sebelahnya dan mulai mengeluarkan bahan-bahan dari tasnya. Zhao Yanzi mengabaikan ucapan Hao Ren sambil terus mengembungkan pipinya, terlihat seperti ikan buntal. "Ujian tengah semestermu Jumat ini, bukan?" Hao Ren bertanya. "Ya." Zhao Yanzi menganggukkan kepalanya dengan ringan. Dia mengenakan atasan dengan kerutan yang dicetak berlapis dan sepasang celana selutut berwarna kaki satu, yang terlihat bagus dan bersemangat. Namun pakaian itu juga membuatnya kelihatan sangat manis. Tubuh kecil mungilnya yang mengeluarkan aroma samar setelah mandi, sedikit merangsang indera penciuman Hao Ren. Dia tak diragukan lagi putri seorang perancang yang terkenal, bahkan pakaian padu padan santainya terlihat sempurna tanpa celah. "Mari kita membahas pelajaran untuk pertengahan semester," Hao Ren menyarankan saat dia membuka bahan-bahan itu. Setelah membaca buku pelajaran yang Zhao Yanzi pinjamkan, Hao Ren sekarang mendapat pemahaman yang jelas mengenai kemajuan belajar Zhao Yanzi dan dapat menentukan daerah-daerah mana yang seharusnya dia perhatikan. Karena itu, sekarang dia dapat membimbing Zhao Yanzi dengan cara yang lebih baik, membantunya untuk mempersiapkan ujian tengah semesternya. Dengan mengejutkan, kali ini Zhao Yanzi tidak berusaha berdebat tetapi hanya mengikuti petunjuk Hao Ren dan segera memulai sesi peninjauan itu. Pada akhirnya, sesi bimbingan kali ini adalah sesi yang paling produktif yang pernah Hao Ren punya dengannya. Hao Ren merasa Zhao Yanzi benar-benar berusaha belajar. Dia dapat mengatakan Zhao Yanzi menganggap serius ujian tengah semester kali ini. Setelah Hao Ren selesai mengatur dan menyegarkan pemahaman yang penting dari setiap mata pelajaran sebanyak 1 kali, 2 jam telah berlalu. Hao Ren tiba-tiba berhenti mengajar dan berbalik kepadanya sambil berkata, "Kau sebaiknya tidur sekarang. Aku akan memeriksa nenekku." "Baik." Zhao Yanzi mengangguk sementara kepalanya masih menunduk sibuk mengatur catatan dari pelajaran hari ini. Kepatuhannya yang tidak disangka-sangka membuat Hao Ren terkejut. Selama 1 detik, dia sempat curiga apa benar Zhao Yanzi di depannya benar-benar Zhao Yanzi sejati. Diam-diam dia meninggalkan kamar dan pindah ke kamar sebelah untuk mengunjungi neneknya. "Apakah kau sudah selesai membimbing Zi?" Berbaring di ranjang, nenek masih terjaga seolah-olah sedang menunggu Hao Ren. "Ya, kami belum selesai membahas semua, tetapi kami akan membahasnya dalam beberapa hari ke depan." Hao Ren duduk di tempat tidur nenek sambil menjawab. "Ren, aku rasa hubunganmu dengan keluarga Zi tidak sesederhana yang kau katakan. Saat aku bertanya pada Hong Yu tentang hal itu, dia terus memberitahuku kau guru pembimbing Zi,
Nenek memusatkan perhatiannya pada Hauren dan berkata, "Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku?" Tidak." Hauren menggelengkan kepalanya. "Aku hanya menjadi sangat dekat dengan keluarganya." "Baiklah. Bagaimanapun juga, aku sangat berhutang budi dengan Hongyu dan keluarganya yang telah menyelamatkan hidupku. Jadi kau harus melakukan yang terbaik untuk membimbing Si." Nenek dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Hauren saat dia berkata, dalam beberapa hari yang dia habiskan di rumah Zhao Hongyu, Nenek merasa keluarga Zhao memperlakukannya seolah-olah dia anggota senior dari keluarga mereka sendiri. Cara mereka yang begitu sopan dan perhatian kepadanya membuatnya percaya keluarga Zhao benar-benar keluarga dengan standar moral yang tinggi. Sebagai contohnya, Zi memberi Nenek salam setiap pagi dan malam. Di pagi hari, Zi akan datang untuk membangunkan Nenek untuk makan pagi, dan setelah Zi pulang sekolah setiap malam, dia akan memeriksa Nenek dan melihat bagaimana keadaannya. Nenek semakin menyukai Zi karena dia merasa Zi penuh perhatian dan pengertian. Sebagai hasilnya, Nenek telah memutuskan bahwa setelah dia sembuh dan kembali ke pondok dekat pantai, dia tidak akan memutuskan hubungan dengan Zhao Hongyu dan keluarganya. Terlebih lagi dia berencana untuk mengenalkan anaknya pada keluarga Zhao. Tak masalah betapa sibuknya, mereka akan berusaha mempertahankan hubungan yang baik dengan keluarga Zhao, dan dia harap persahabatan di antara kedua keluarga dapat bertahan sampai generasi-generasi selanjutnya. Di sisi lain, Nenek berpikir sangat disayangkan Zi beberapa tahun lebih muda dan kelihatannya tidak memiliki perasaan romantis pada Hauren. Kalau tidak, kedua anak muda ini dapat menjadi pasangan yang hebat. Pelan-pelan, saat imajinasi Nenek berlari liar, idealisme kunonya muncul kembali. Dia terus berpikir karena tidak mungkin Zhao Hongyu menjadi menantu perempuannya. Masih akan hebat jika kedua keluarga dapat menjadi kerabat melalui perkawinan. Jika itu terjadi, ikatan di antara keluarga-keluarga ini akan lebih kuat dan sepenuhnya. Sayang sekali, Zi terlalu muda untuk menjadi pacar Ren, pikir Nenek dengan kecewa. Hauren tentu saja tidak punya ide tentang imajinasi Nenek yang liar yang sesuai dengan cara berpikir tradisionalnya. Dia memfokuskan menceritakan padanya tentang kehidupan sekolah dalam percakapan, sama seperti yang dia lakukan saat mereka tinggal dekat lautan. Hanya seperti itu, setengah jam telah berlalu dan tiba waktunya Hauren untuk kembali ke sekolah. Meskipun Hauren siap untuk kembali ke sekolah, Nenek belum bersedia untuk berpisah dengan cucu laki-laki kesayangannya. Hongyu berkata kau dapat menginap di sini malam ini. Kau dapat menggunakan kamarku atau studio di loteng. Tidak apa-apa, Nenek. Aku harus kembali ke sekolah. Akan sangat tidak baik jika aku terlalu sering menginap. Hauren berusaha menghiburnya. Sebenarnya, dia masih khawatir mengenai Zhao Jiai dan ingin kembali untuk bersamanya. Benar. Terlalu sering menginap mungkin dapat berpengaruh buruk pada pelajaran sekolahmu. Kau sebaiknya berangkat sekarang. Nenek telah berharap Hauren dapat tinggal malam ini, tetapi dia juga tidak ingin nilainya jelek di sekolah. Ya, kau juga istirahatlah yang baik, Nenek. Aku akan datang menemuimu lagi besok. Sambil melihat sekeliling kamar neneknya yang bersih, Hauren berdiri dari tempat tidur dan berjalan keluar. Dari koridor menuju lantai 2, Hauren dapat melihat cahaya masih menyala di ruang kerja yang terdapat di sebelah ruang tamu di lantai 1.
dia beranggapan Zhao Guang belum pergi tidur. Setelah berjalan menuruni tangga, seperti yang sudah diperkirakan, dia menemukan pintu kamar kerja terbuka lebar, dan Zhao Guang dengan kaos besar tersampir di bahunya sedang membaca beberapa berkas. Hao Ren berjalan ke pintu dan mengetuk. Zhao Guang mengangkat kepalanya. Saat dia melihat Hao Ren, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Masuklah." "Paman, aku ingin meminta pendapatmu akan sesuatu hal." Sambil dia memasuki ruang kerja, Hao Ren melihat ke arah jam dinding dan melihat sekarang hampir jam 10. Hao Ren berpikir Ayah Zi selalu serius baik dalam perkataan maupun tindakan. Namun, Hao Ren dapat mengetahui Zhao Guang memang memiliki pekerjaan yang sangat banyak untuk dikerjakan. Dia diam-diam berharap Zhao Guang tidak menjadi kesal saat diminta untuk terlibat dalam masalah sekolah yang kecil seperti ini. Ya, Zhao Guang meletakkan berkas-berkas di tangannya dan menatap Hao Ren dengan tajam. "Yah, jadi ini yang terjadi. Teman sekelasku berkelahi dengan tim basket sekolah hari ini." Hao Ren menceritakan seluruh kejadian kepada Zhao Guang, termasuk apa penyebabnya dan akibat-akibat yang mungkin terjadi. Duduk di kursinya dan menghadap Hao Ren, Zhao Guang mendengarkan dengan diam dan tenang, tidak menunjukkan pemikiran apapun yang mungkin dia punya. "Hanya itu saja? Kau juga ikut dalam perkelahian itu?" Setelah Hao Ren, Zhao Guang akhirnya membuka mulutnya. Hao Ren menanggapinya dengan anggukan. Merupakan hal yang janggal baginya meminta Zhao Guang untuk ikut campur dan membantunya karena Zhao Guang bukanlah ayahnya. Di atas semuanya itu, Hao Ren pernah sekali menyulitkan mereka dengan kejadian sang nenek, dan sekarang nenek tinggal di rumah mereka. Hao Ren selalu mudah merasa malu dan sekarang dia takut dengan meminta bantuan Zhao Guang kembali yang membantunya. Dia akan terlihat tidak tahu malu. "Kamu tidak perlu datang padaku untuk masalah seperti ini." Zhao Guang melihat kepada Hao Ren dan berkata dengan dingin. Hao Ren merasa kecewa. Dia merasa dia telah mengecewakan Zhao Guang, seperti yang telah dia antisipasi. "Bicaralah dengan Lu Qing besok," Zhao Guang menambahkan. Wajah Hao Ren merah padam karena malu. Saat dia siap untuk mengucapkan selamat tinggal, Zhao Guang berkata lagi, "Aku akan menghubungi kepala sekolah sebentar lagi. Teman sekelasmu bernama Zhao Jiai, benar?" Sepotong harapan berkembang dalam diri Hao Ren. Menatap Zhao Guang yang penyendiri tapi selalu bersedia membantu, Hao Ren dengan sepenuh hati mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Ya, terima kasih, Paman. Tidak masalah. Berdasarkan ceritamu terhadap kejadian tersebut, kesalahan kalian tidak terlalu serius. Aku juga berharap sekolah dapat mengatasi masalah ini dengan tidak memihak. Bagaimanapun, berhati-hatilah di masa depan." Zhao Guang melihat ke arah jam dinding dan melanjutkan, "Kau menginap di sini malam ini, bukan?" "Tidak, aku harus kembali ke sekolah sekarang," jawab Hao Ren. "Masih banyak yang harus aku kerjakan di sini. Apakah tidak ada masalah bagimu untuk kembali sendiri?" tanya Zhao Guang. "Aku akan baik-baik saja. Sekali lagi, terima kasih, Paman." Hao Ren berbalik dan dengan gembira berjalan keluar dari ruang kerja. Saat dia kembali ke lantai 2 dan berusaha mengambil kembali bahan-bahan pengajaran dari kamar Zhao Yanzi, dia melihat Zhao Yanzi jatuh tertidur di meja.
Hao Ren berjingkat-jingkat ke meja dan diam-diam mengamati wajah dan tangan Zhao Yanzi yang berubah merah karena menekan meja. Dia pastinya berusaha yang terbaik untuk mempelajari ujian tengah semester ini. Hao Ren berpikir, dia tidak pernah melihat Zhao Yanzi bekerja sekeras ini sebelumnya. Sambil menatapnya tertidur begitu manis, Hao Ren tidak mau membangunkannya. Namun, dia juga khawatir Zhao Yanzi mungkin kedinginan atau terbangun dengan punggung yang sakit. Oleh karena itu setelah berpikir beberapa saat, Hao Ren membungkuk dan meletakkan satu tangan di bawah lututnya dan tangannya yang lain di punggungnya, dengan lembut mengangkatnya. Zhao Yanzi terlihat tidur nyenyak karena tindakan Hao Ren sama sekali tidak membangunkannya. Matanya tetap tertutup dan nafasnya tetap tenang. Saat menggendong Zhao Yanzi yang lembut seperti boneka, Hao Ren tenggelam dalam aromanya yang manis. Segera, dia meletakkan Zhao Yanzi dengan hati-hati di tempat tidur dan menyelimutinya dengan selimut. Kemudian dia mengangkat bahan-bahannya dan berjinjit ke pintu lagi. Sebelum dia berjalan keluar dan menutup pintu, dia mematikan lampu besar dan membiarkan lampu yang kecil menyala. Saat pintu tertutup, Zhao Yanzi yang tertidur nyenyak perlahan-lahan membuka matanya saat semburat merah menutupi wajahnya. Si sialan itu! Dia diam-diam berbisik dalam hatinya.